Ya pemirsa, Jumat kemarin Presiden Prabowo Subianto ini mengumpulkan sejumlah menteri dan juga kepala badan untuk membahas program makan bergizi gratis, tentunya yang menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, di mana program ini sudah berjalan hampir 2 pekan lah ya, sejak 6 Januari 2025. Lalu apa saja poin-poin evaluasi yang juga kemarin dibahas dalam pertemuan tersebut, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya pula bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Saleh Daulay, Waketum PAN sekaligus juga anggota DPR. Bang Saleh, apa kabar, sehat? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, dan juga selalu ikut mengawal kebijakan-kebijakan publik yang ada di Indonesia, Pak Rian Nugroho. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya akan kita banyak tanya soal makan bergizi gratis. Ada Mas Hariko Wibowo Satria, tenaga ahli utama PCO. Mas Hariko, sehat juga? Sehat, siap. Sehat ya, karena kemarin pasti juga memonitor terus ya evaluasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo soal MBG ini, Mas. Nah, poin-poinnya apa sih, Mas, yang menjadi evaluasi sepertinya begitu penting sampai mengundang begitu banyak kementerian, lembaga yang terkait? Apa, Mas Hariko? Terima kasih Mbak Ken, kemudian senior saya Pak Saleh sama Mas Rian ya. Terima kasih TV One sudah memberitakan hal ini dengan berimbang. Terkait judul kita pada malam hari ini, bukan berkorban sebetulnya ya. Karena program makan bergizi gratis ini investasi jangka panjang. Artinya di pikiran Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu sama dengan pikiran para orang tua yang ada di rumah. Artinya kalau kita memberikan makan yang bergizi untuk anak-anak, kemudian memberikan pemeriksaan kesehatan gratis, anak-anaknya akan tumbuh sehat, kuat, dan mudah-mudahan tidak sakit. Kita berharap sih sepanjang hidupnya begitu. Nah, kaitan dengan pertanyaan Mbak Ken tadi, kemarin pada hari Jumat, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri membahas percepatan pelayanan makan bergizi gratis gitu. Yang pertama yang disampaikan oleh Presiden, beliau sangat mengapresiasi karena ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kita mengadakan program makan bergizi gratis setiap hari untuk pelajar, santri, ibu hamil, kemudian dan lain-lain gitu, ibu menyusui juga. Nah, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, termasuk kepada ibu bapak kita yang di SPPG ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang bekerja bangun jam 1 malam, kemudian memasak, kemudian mendistribusikan makanan hingga sampai kepada para pelajar. Dan Presiden Prabowo juga mendengar ucapan-ucapan terima kasih dari para pelajar yang disampaikan lewat media sosial. Kemudian juga Presiden juga mendengar seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Gizi tadi, ada beberapa pelajar yang mengatakan, Pak, kami belum menerima makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo gitu loh. Intinya yang pertama adalah Presiden kita ingin ya uang rakyat yang berasal dari pajak ini itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia sejak dari dalam kandungan, kemudian balita. Jadi kan kadang-kadang Bang Saleh kan ada juga tuh orang yang mengatakan negara tidak hadir begitu kan. Nah, kita ingin negara itu benar-benar hadir di tubuh anak-anak kita, di perut anak-anak kita dalam bentuk makan bergizi gratis. Dan ini memang tidak mudah karena sekali lagi kita ini di planet bumi ini negara dengan jumlah penduduk yang terbesar keempat di dunia. Artinya masalah evaluasi utamanya kemarin apa, Mas Hariko? Apakah soal distribusi atau target penerima manfaat yang belum tercapai sampai 2 minggu ini, atau anggarannya justru sehingga kemudian mempengaruhi proses distribusinya juga? Ya, program makan bergizi gratis ini sudah direncanakan dengan baik. Kemudian dianggarkan 71 triliun untuk tahun 2025. Perencanaannya sudah sangat baik. Kemudian target penerima manfaat itu di tahun 2025 ini sebanyak 15 sampai 17,5 juta orang dengan anggaran 71 triliun. Sampai akhir tahun ini ya. Presiden kemarin mengumpulkan para pembantunya menginginkan bagaimana ini dilakukan percepatan. Nah, kemudian responnya sangat positif. Terutama kita melihat hari ini situasinya
semuanya itu sudah satu frekuensi. Artinya kita sudah sama-sama memahami bahwa ada 41% anak yang tidak sarapan, bahkan ada data yang mengatakan 65% anak-anak kita tidak sarapan. Kemudian disebutkan juga dalam data Kemenkes itu, terima kasih ya kepada Kemenkes, makanan anak-anak kita itu makan dengan gizi yang rendah mencapai 66%. Artinya kita kalau bicara negara maju dengan status seperti ini tuh agak berat. Makanya semuanya sekarang sudah satu frekuensi. Presiden meyakini bahwa kita mampu menjadi negara maju, semua menteri, kementerian, lembaga, bahkan muncul keinginan dari daerah, dari berbagai kepala daerah sebagaimana disampaikan oleh Mendagri kemarin, juga ikut menganggarkan bagaimana agar program makan bergizi gratis ini juga dirasakan oleh semua anak-anak kita. Kita sudah tangkap Bang Saleh. Ini kalau soal perencanaan anggaran tadi disampaikan Bang Hariko ini sudah terencana dengan baik. Tapi ternyata kan dalam 2 pekan ke belakang mulai dari 6 Januari 2025 ada evaluasi. Tadi diakui juga oleh Mas Hariko dan juga Kepala Badan Gizi Nasional ya Mas ya. Kalau ada yang belum mendapatkan. Nah kalau menurut Bang Saleh sendiri apa nih yang masih menjadi problem ataupun tantangan tersendiri dalam perjalanan MBG ini? Ya pertama kan memang sudah diakui bahwa program MBG ini adalah program yang pertama sekali dilaksanakan di Indonesia. Artinya kita belum punya pengalaman secara menyeluruh ya dilakukan di Indonesia. Dan jumlah siswa kita kan banyak. Mulai dari, saya tidak tahu ya, jangan-jangan mulai dari TK nih. Ya kan, pendidikan anak usia dini kan, dari PAUD. Kemudian SD, ya kan, madrasah ibtidaiyah, ya kan, kemudian SMP, sanawiyah, aliyah, madrasah SMA, SMK dan seterusnya. Dan ini kan jumlahnya besar, dan tiba-tiba langsung dibuat misalnya program ini harus kena semua. Jadi tentu saya kira pasti ada di sana sini yang belum kebagian. Dan di antara sekolah-sekolah itu tidak sama. Ada yang sekolahnya mungkin sekolahnya mampu. Ya kan kita tahu juga ada banyak sekolah yang mampu dalam artian ya mereka tuh sebetulnya untuk sementara ini masih mampu untuk membiayai katakanlah makan di sekolah mereka. Kan sebetulnya sebagian ada yang melakukan itu. Nah, itu kan tidak jadi target utama juga oleh pemerintah. Yang ditargetkan itu adalah sekolah yang memang tadi yang disebut ada yang nggak sarapan, ada yang nggak makan dan seterusnya. Dan saya lihat sebetulnya pemerintah sudah mengupayakan semaksimal mungkin apa yang ingin mereka targetkan. Tentu pelan-pelan. Jadi secara perlahan-lahan saya yakin pada titik tertentu nanti ini akan bisa dikerjakan. Tapi yang penting dicatat adalah bahwa niat baik dari pemerintah itu sampai sekarang ini tidak pernah surut. Sampai akhirnya Presiden baru 11 hari pelaksanaan kegiatan ini langsung dievaluasi. Itu artinya bahwa Presiden memang betul-betul nggak mau kalau ini gagal. Dan Presiden mau menunjukkan bahwa janji ini kan salah satu janji kampanye loh. Dan saya ingat waktu debat dulu, ini kan sampai perdebatannya luar biasa. Banyak kemudian dikupas, banyak yang dikritik dan banyak yang dari awal memang orang sudah ragu bahwa ini akan bisa jalan atau tidak. Jadi ini saya kira Prabowo sedang menunjukkan bahwa saya sungguh-sungguh. Dan banyak program-program yang lain juga yang saya kira Prabowo menunjukkan kepada kita bahwa dia pro kepada rakyat. Nah ini program MBG ini terlepas daripada kritik orang di sana sini, saya merasa bahwa kita harus dukung. Pertama karena ini memang ingin tadi menciptakan generasi emas yang betul-betul bisa bersaing ke depan. Satu. Yang kedua, ini adalah soal keadilan sosial. Bagaimana orang-orang yang susah hidupnya, yang selama ini makannya nggak jelas, nggak standar, ya kan nggak standar makannya. Jadi bagaimana pemerintah perhatian kepada mereka itu supaya makannya standar minimal 1 kali sehari makan bersama, katakanlah di sekolah seperti itu. Jadi kalau ini sama kan berarti kualitas gizi yang mereka miliki itu sama dan kemampuan IQ-nya diharapkan juga nanti bisa bagus. Gitu. Kalau kita bicara soal kualitas gizi yang coba dihadirkan, kita tidak berdebat di situ karena pasti ingin yang terbaik semua dihadirkan ya untuk anak-anak Indonesia, ibu hamil dan menyusui. Tapi kalau bicara soal evaluasi tadi disampaikan ada yang belum mendapatkan begitu ya makan bergizi gratis yang sebenarnya menjadi target. Nah kalau Bang Saleh melihat ini problemnya di mana? Apakah pendistribusian ini yang kurang tepat sistemnya atau anggarannya yang kemudian kurang sehingga tidak terdistribusi dengan baik atau seperti apa Bang Saleh? Saya kira kalau soal anggaran kan sudah dijelaskan tadi ada 71 triliun. 71 triliun kan selama sepanjang 1 tahun. Soal apakah nanti dia kurang anggaran atau tidak, itu sekarang pemerintah sedang melakukan upaya untuk meneliti itu. Saya tahu sekarang ada kementerian lembaga kan lapor pada kita ini sekarang di DPR.
bahwa anggaran mereka sedang dievaluasi. Ada yang sudah dicoba di hold, ada yang coba dikurangi, ada yang gitu. Misalnya biaya perjalanan dinas misalnya, itu jelas kok disampaikan ke publik. Itu artinya pemerintah juga sedang memperbaiki bagaimana supaya nanti kecukupan pada anggaran ini bisa terpenuhi, itu satu. Kemudian kedua, saya kira ada ketidaksiapan juga sebetulnya. Misalnya kayak dapur, apakah seluruh sekolah itu sudah siap dapur-dapurnya misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada juga saya lihat memang dari sisi pendistribusian, karena ada laporan juga yang saya terima di Jawa Tengah itu. Ada beberapa memang sekolah yang distribusinya tidak sampai di sana gitu. Kemudian yang ketiga, mungkin saja ini ada beberapa daerah atau tempat yang karena jauh dari katakanlah ibu kota kabupaten, koordinasinya belum lengkap sampai ke sana karena programnya baru, kemudian aturannya juga baru, perpresnya kan baru juga nih. Jadi sehingga mungkin ini terkendala. Jadi mungkin masih butuh waktu untuk menyesuaikan bagaimana supaya itu bisa sampai ke daerah-daerah dan semua siswa-siswa kita bisa menerima manfaat daripada program makan bergizi gratis ini. Oke, Bang Saleh, kita tangkap juga poinnya Pak Rian. Ini masih butuh waktu lah untuk betul-betul melaksanakan program makan bergizi gratis dengan terus memberikan kualitas yang terbaik tentunya. Tapi kemudian yang juga menjadi pertanyaan, kalau tadi mengupas dari 2 minggu berjalan ini kan diakui ya, ada yang belum mendapatkan. Tadi juga dibahas soal anggaran, ada kemudian yang perlu diatur di beberapa sektor, termasuk yang katanya infrastruktur juga nih Pak Rian. Nah, kita pengen tahu juga pandangan dari Pak Rian mengenai bagaimana kebijakan ini kemudian bisa berjalan dengan baik. Split anggarannya seperti apa sehingga program makan bergizi gratis ini tetap menjadi satu prioritas ya bagi Presiden Prabowo Subianto. Tapi nanti dijawabnya Pak Rian, usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita pemirsa bersama dengan bapak-bapak yang sudah seru sekali membahas mengenai bagaimana jalannya makan bergizi gratis ini. Pak Rian, tadi kan juga sudah disampaikan ya beberapa poin evaluasi dan juga kita ingin menyoroti soal anggaran juga. Nih Pak Rian, 71 triliun dianggarkan sampai akhir tahun 2025 untuk bisa melangsungkan makan bergizi gratis. Bagaimana kemudian publik melihat mengenai kebijakan dan apa yang menjadi prioritas Presiden ini? Begini, pertama-tama kebijakan untuk makan bergizi gratis ini bagus. Artinya as a policy kita support. Nah sekarang jadi masalah gimana berhasilnya. Jangan sampai iri rendah gitu loh. Kalau rendah nanti itu akhirnya heboh di sini, nggak dapat nanti. Nah untuk itulah yang namanya kebijakan publik itu harus kombinasi 2 hal, mau dan ilmu. Jadi kalau boleh sekarang itu kita berikan kontribusi dari yang lebih hulu lagi, apa ilmunya untuk ke sini. Jadi begini, di dalam ilmu kebijakan publik ada kebijakan itu mudah disetujui, tapi ada itu ini setujui mudah nggak mudah, ini dilaksanakan mudah nggak mudah. Nah kebijakan ini adalah yang mudah disetujui, tapi pelaksanaannya nggak mudah. Untuk itu dia masuk zona ketiga, zona inspirasi. Kalau kita yang gunakan tadi itu pendekatan zona administrasi, ada anggaran bukan. Zona inspirasi kita harus menemukan cara di antara kesulitan-kesulitan ini kita keluar. Jadi kita tidak boleh punya pilihan tirani atau. Kalau nggak ini atau itu enggak. Kita harus dan. Untuk itulah ini sumbangan pemikiran benar-benar bermanfaat saja ya. Jadi pertama kita harus punya yang namanya itu kebijakan asimetrik yang dieksekusi oleh Badan Gizi. Jadi Badan Gizi nggak cuma eksekusi duit aja, tapi dia mengembangkan kebijakan supaya rapi. Tadi beliau supaya rapi ke bawahnya. Jadi gini, pertama ada kawasan-kawasan yang itu memang dia itu digunakan APBN. Itu memang nggak mampu dia. Mungkin kawasan stunting atau secara finansial nggak mampu tuh. Tapi ada kawasan-kawasan itu yang bisa kolaborasi. Misalnya di kawasan Jawa, Sumatera, Bali bisa kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah, kolaborasi. Yang ketiga pola mandiri, contoh seperti sekolah-sekolah yang kaya itu boleh mandiri. Nah jadi yang jadi problem sekarang adalah, mohon maaf loh ya, di lembaga Badan Gizi yang tidak mengeksekusi dengan cara yang cantik. Pendekatannya pendekatan mau, nggak pakai ilmu. Kalau pakai ilmu dibagi 3 tadi. Jadi kebijakan itu nggak bisa mau tok. Kalau presiden punya mau, boleh. Nah eksekutornya itu punya ilmu. Untuk itulah dalam yang kita ajar di public policy ya, kebijakan publik itu 20% itu rumusannya. 20%
20% pengendaliannya, tapi 60% di eksekusinya. Oke. Nah, kita nggak rapi ini. Jadi saran kami loh ya di akademisi, ayo kepala badan gizi dan timnya ini mikir, bantu Pak Prabowo. Jangan mikir duitnya aja, caranya enggak, itu bisa. Tapi dari hulu bagaimana? Kalau hulunya benar, maka hilirnya akan ikut. Tapi begini Pak Rian, kalau bicara soal hulu, perencanaan yang baik, anggaran itu kan termasuk salah satu sektor yang penting untuk dibahas. Tetapi anggaran kecil itu pun cukup. Saya sampai ini hitung-hitungan kasar loh ya. Dengan 3 pola tadi, anggaran itu pun untuk setahun ini lebih dari cukup. Lebih dari cukup, hitungan saya loh, orang akademisi ya. Anggarannya cukup, tapi untuk memenuhi anggarannya itu karena informasi ada akan pengalihan anggaran infrastruktur yang akan dipakai. Iya kan, itu dari bulan ke bulan langsung blok 71 kan. Itu kan dicicil dari bisa itu. Bahkan kalau hitungan saya itu more than enough. Dengan cara tadi, jadi untuk menyelesaikan suatu kebijakan itu perlu manajemen kebijakan. Bukan pun diadministrasikan. Nah, di manajemen itu yang Mbak bilang tadi harus direncanakan, diorganisasikan, dipimpin, dikendalikan, dan disinilah yang namanya pola tadi dilihat. Indonesia itu luas dan beragam. Gunakan pendekatan berbagai-bagai. Misalnya kalau yang itu mampu, ya sudah. Mau kerjasama, lo kita punya Pancasila gotong royong, kenapa tidak? Tapi publik akan menaruh perhatian hanya pada end of product, artinya pada makan bergizi gratis yang bisa dimiliki, atau juga termasuk penyediaan anggarannya juga? Enggak, gini, publik nggak peduli itu. Masa hanya peduli bagaimana proses berjalan dengan baik dan tidak membebani anggaran publik. Karena begitu anggaran publik naik, pajak naik ikutlah. Seperti kita tahu 12% nggak jalan kan, jalan sama si Banyurumpul. Sekarang 12% kok itu ke sana, itu publik merasakan itu. Dan hal penting lagi, kita harus belajar dari masa lalu. Mau saya berikan masukan ya. Dikatakan kita belum pernah ada yang program seperti Indonesia kan 20 tahun yang lalu. Program ini dilaksanakan di salah satu kabupaten paling miskin di Indonesia, di Bali, berhasil. Saya di sana waktu itu. Jadi artinya apa? Nah, ini kita nanti kasih masukan ya. Itu Pak Kepala Badan Gizi belajar di Bali 2005 itu, Jemberana itu berhasil. Dan dia tanpa budget yang gede. Artinya apa? Kita nggak usah benchmark kemana-mana. Kita punya yang namanya local wisdom. Sudahlah antar anak bangsa kita belajar deh gitu. Nggak usah saling menyalahkan. Bagaimana kita sama-sama semangat gitu. Tapi jangan lupa, kebijakan itu selain ada ilmu, harus harus ada ilmu. Dan solusinya di manajemen nih, nggak bisa cuma di eksekusi aja. Baik Mas Hariko, manajemen menjadi penting ketika kemudian ingin menyukseskan makan bergizi gratis. Publik tidak mau tahu dan tidak ingin dibebankan lagi, termasuk mengenai pengadaan anggaran yang ini kan sudah coba diambil dari kementerian-kementerian, ada pengalihan katanya infrastruktur. Nah ini juga sudah diperhitungkan dengan baik kalau kita bicara soal manajerialnya? Ya, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto tidak ingin membebani masyarakat terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Jadi sekali lagi kami tegaskan bahwa nama programnya makan bergizi gratis. Jadi tidak ada pungutan apapun terhadap orang tua, kemudian juga terhadap siswa. Kemudian Presiden kita Bapak Prabowo Subianto juga sudah jujur mengakui di hari pertama beliau dilantik, beliau mengatakan bahwasanya budaya korupsi, pungli, pungutan liar di kita itu masih tinggi. Oleh karena itu pesan dari Presiden Prabowo adalah mari kita benahi diri, mari kita perbaiki diri sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Jadi bahasanya gitu, kita bersihkan diri kita sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Nah kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rian maupun Pak Saleh tadi. Artinya manajemen itu memang sangat dibutuhkan gitu. Nah program makan bergizi gratis ini kalau kita umpamakan di handphone itu ya seperti aplikasi gitu. Dia akan terus disempurnakan. Nah dalam proses penyempurnaan ini kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap kritik, saran dari akademisi, dari netizen. Dan sejauh ini kami tidak melihat hater terhadap program ini. Semuanya lover gitu loh. Kita sudah satu frekuensi bahwa kita betul-betul program ini dibutuhkan gitu untuk mengurangi pengeluaran orang tua, kemudian agar UMKM tumbuh, anak-anak gizinya terpenuhi, semuanya sudah satu frekuensi. Namun sekali lagi, untuk tahun 2025 ini memang perencanaannya
adalah untuk 15 juta sampai 17,5 juta orang. Ya. Dan sejak awal pun sudah disampaikan, dan tidak ada juga negara yang begitu program ini langsung berjalan, kemudian langsung semua penerima manfaat itu dapat. Oke. Nah, kemarin Presiden Prabowo itu ingin percepatan. Oke. Nah, salah satunya tadi sudah disampaikan sama Bang Saleh. Selama 2 bulan Presiden Prabowo ini menjabat, sudah ada penghematan anggaran 3,6 triliun. Dulu ke luar negeri itu studi banding bisa 20-30. Sekarang maksimal 3 orang, itu pun harus seizin Presiden. Jadi Presiden Prabowo mengatakan, gimana caranya di tahun 2025 ini kita berhemat, kita harus berhemat, kemudian pendapatan negara, korupsi harus serius diberantas, judi online, narkoba, penyelundupan, segala program, sehingga uang negara ini banyak di tahun 2025, sehingga di tahun 2026 nanti makin banyak lagi penerima manfaat. Termasuk menghemat mengenai infrastruktur, Mas Hariko, itu yang disampaikan oleh Pak Presiden untuk bisa mensukseskan infrastruktur ini? Sudah dijelaskan sama Presiden kemarin, sudah ada evaluasi tersendiri. Intinya kita semua sudah memahami bahwa program ini investasi, long term investation, istilahnya kan begitu ya. Jadi Presiden sangat menyadari setiap $1 yang kita keluarkan untuk gizi anak-anak Indonesia, itu kembalinya bisa berkali-kali lipat. Nah, itu yang kan disampaikan oleh Presiden. Dan Presiden Prabowo itu sangat meyakini mestinya, Presiden kan bilang tuh, mestinya di 2024 ini kita itu posisinya sudah negara maju. Kalau sebelumnya tidak ada korupsi yang merajalela, tidak ada pungutan liar, tidak ada proyek-proyek fiktif dan segala macam. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Presiden Prabowo. Nah, kaitannya sama dengan program ini, akan sangat menyakitkan sekali, akan sangat menyedihkan sekali. Makanya Pak Prabowo sampaikan, tolong jangan ada kepikiran pun nggak boleh untuk main-main dengan anggaran yang 71 triliun. Karena kalau sampai ini misalnya dikorupsi, pemeriksaan kesehatan gratis juga ada, bermain-main dengan anggaran. Itu pasti akan menghambat pencapaian target. Bukan hanya itu terdengar sampai anak PAUD, sampai anak TK, dan mereka tentu sangat kecewa sekali gitu loh. Nah, itu yang sangat diwanti-wanti oleh Presiden. Memang program ini karena ini langsung kepada masyarakat merasakan langsung. Nah, kalau yang disampaikan oleh Prof. Dadan itu, jadi Presiden mendengarkan di media sosial itu kan, kalau kita lihat kan konten media sosial itu kan ada yang penontonnya sampai 17 juta itu. Terima kasih Pak Presiden Prabowo makan bergizi gratis. Tetapi ada juga yang menyampaikan, Pak, kok teman-teman kami memposting sudah dapat makan bergizi gratis sementara di sekolah kami belum. Nah, itu yang dirasakan oleh Presiden sehingga dikumpulkan kemarin gimana caranya kita melakukan lebih banyak lagi penerima manfaat. Karena sudah diwanti-wanti betul oleh Pak Presiden Prabowo harus berhati-hati dengan anggaran untuk makan bergizi gratis. Artinya juga bukan hanya makan bergizi gratis, semuanya. Untuk semuanya. Semua program prioritas. Ini kan harus bisa tercapai 71 triliun untuk akhir tahun 2025. 71 triliun sudah tercapai karena memang sudah dianggarkan. Tercapai. Berarti anggaran itu sudah aman, dipastikan ada ya Mas Hariko ya. Tidak kita akan menemui lagi ternyata di tengah ada kemudian kita mendengar anggaran ini tidak cukup karena alasan begini begitu. Kan ada evaluasi selama 10 hari ini, ada di beberapa titik dapur itu terlambat 10 menit pengantaran, ada yang 5 menit. Itu memang tidak boleh langsung diambil keputusan kita harus membeli mobil baru untuk mengantarkan distribusi, tapi kan seperti perumpamaan aplikasi tadi, dicoba lagi. Di mananya nih kok kita bisa terlambat 10 menit, diatur lagi. Lama-lama kan bisa disempurnakan. Dan terbukti akhirnya ada dapur itu yang bisa on time. Tapi kalau kita berpikirannya proyek-proyek gimana untuk uang 71 triliun ini bisa keluar, ya kita akan beli mobil baru. Kan begitu. Bang Salah, ini sudah dipastikan ada 71 triliunnya untuk bisa mencapai target 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat. Dan itu tadi menurut kebijakan publik, jangan sampai ini kemudian membebani masyarakat. Penghematan untuk melakukan percepatan, tapi jangan sampai penghematan ini dampaknya justru menjadi beban bagi masyarakat gitu, bagi publik, Bang Salah. Jadi ini kan ini program-program unggulannya Pak Prabowo. Sekali lagi saya tekankan itu. Karena itu di dalam postur APBN kita ini pasti menjadi prioritas. Jadi kan sumber APBN kita itu kan ada pajak, ya kan. Yang pertama nih kan dapat dari pajak, ada PNBP, kemudian ada utang luar negeri misalnya seperti itu. Dari sumber penghasilan utama kita yang dari pajak itu ini pasti menjadi skala prioritas. Sudah dituliskan 71 triliun. Artinya 71 ini pasti sudah ada di sana.
Kenapa 71 nggak 75, tidak 80, tidak, itu udah ada hitungannya. Gitu loh. Jadi pemerintah sudah melakukan perhitungan-perhitungan itu. Nah, apakah nanti ada penyesuaian ke depan seperti apa begitu? Itu kan ada perhitungan yang akan dilakukan oleh pemerintah, yang saya katakan tadi bahwa sekarang pemerintah sedang melakukan penyesuaian anggaran-anggaran yang ada di pemerintahan. Jadi skala prioritas mana? Maka tadi kalau dikatakan itu kan ada PSN, program strategis nasional. Ini sedang dievaluasi oleh pemerintah. Jangan-jangan arahnya juga untuk bagaimana supaya seluruh program-program yang ada ini memang bisa bersinergi dengan baik. Karena saya dengar kan sekarang coba lihat program unggulannya presiden selain MBG ini kan ada swasembada pangan. Swasembada pangan itu nggak murah. Sebab apa? Irigasi harus diperbaiki, pupuk subsidinya juga harus jelas sampai masuk ke masyarakat, nggak boleh lagi ada pemotongan sana sini dan seterusnya. Jadi ini adalah bagian yang memang betul-betul adalah program utamanya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu pasti akan ingin mengatakan bahwa saya berhasil melalui program ini dulu. Ya kan? Karena ini nggak mudah loh. Kan ini seluruh siswa ini kan mau diberikan makan. Itu kan menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini sayang pada seluruh rakyat Indonesia, pada seluruh siswa-siswa yang ada di Indonesia. Kan itu maknanya itu loh. Jadi karena itu ini penting. Tapi saya sebetulnya ada pesan khusus juga untuk pemerintah dalam hal ini. Ini kan kita selalu melihat ini APBN konteksnya. Tadi saya setuju dengan Pak Aryan tadi. Bagaimana dengan mereka yang punya duit lebih? Di Indonesia ini banyak loh orang yang punya duit lebih. Karena mereka hidup di Indonesia, ada alam Indonesia, ada kebun, ada tambang, ada air laut dan seterusnya yang memang mereka punya uang lebih gitu. Maksud saya kenapa ini yang tidak dijadikan semacam skema pilihan juga untuk bagaimana caranya supaya mereka ikut berpartisipasi dalam menyukseskan ini. Itu juga yang bukan soal kita. Apakah itu sah atau nggak sah, tetapi bagaimana partisipasi. Apakah mereka sayang juga dengan rakyat Indonesia mengajak semakin banyak pihak terlibat. Iya, apakah mereka sayang juga dengan rakyat Indonesia seperti Pak Prabowo yang sayang dengan para siswa-siswa ini? Kan begitu. Apakah mereka memikirkan juga masa depan Indonesia yang nanti nilai kompetitifnya itu akan semakin tinggi di masa depan? Kan begitu. Ini kan Indonesia ini tantangannya kan lebih besar nih di masa depan. Itu yang mesti saya titip pesan supaya pemerintah juga memikirkan itu, melihat itu juga begitu. Supaya semua ikut berpartisipasi. Mekanismenya ada kok, CSR lah. Apalah gitu kan bisa harus dilakukan. Bisa diatur. Harus. Karena kemudian mengawal jalannya makan bergizi gratis ini yang kemudian menjadi mungkin kekhawatiran masyarakat, jangan sampai penyesuaian ke depan ini justru akan membebani masyarakat dengan adanya makan bergizi gratis. Saya kira tidak. Oke, tapi dijawabnya nanti lebih lengkapnya ya. Bang Saleh, Pak Rian, Mas Eriko. Sesaat lagi pemirsa tentu kami masih akan hadir untuk Anda. Baik pemirsa, semakin menarik membahas mengenai apa yang menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis. Pak Rian, itu tadi sudah coba diajukan oleh Bang Saleh, skema-skema, mekanisme-mekanisme lain yang mungkin bisa dilakukan selain berhemat anggaran. Ini bukan bentuk berkorban kata Mas Eriko, ini investasi kok. Tapi kan yang menjadi PR jangan sampai ini justru nanti menjadi beban masyarakat kecil. Justru karena penyesuaian yang ada ditakutkan ujung-ujungnya masyarakat kecil juga yang kemudian mengalami dampaknya. Jadi yang pertama saya yakin ini tidak akan membebani rakyat kecil dari bayar fee, enggak. Pasti semuanya gratis, pasti deh. Karena nggak ada yang berani ini dicentil sama presiden, ini selesai itu. Nah, untuk itu saya kira teman-teman di eksekutif dengarkan masukan dari legislatif ini ya. Masalah tadi banyak masukan, itu dengarkan. Nah, tetapi kita tidak boleh hanya membenahi yang sifatnya makro. Kita harus masuk mikro-mikro. Karena mikro itu tempatnya itu masalah. Jadi ada istilah the devil is in the detail gitu kan ya. Contoh, ini contoh saja ya. Kunjungan-kunjungan menteri, wakil menteri yang bukan terkait dengan itu ke daerah mengawasi itu menurut saya kalau bisa janganlah karena seperti tadi Pak ke Malang. Iya, bukan salah ibunya tapi contoh saya ilustrasi aja. Satu datang pengawalnya ada 10 ya. Paling itu ada 50 juta lah sejelek-jeleknya. 50 kali berapa kali itu berapa porsi makan saja. Anak ya. Kita pakai model pengendali manajemen tadi bagaimana kita mengendalikan yang itu mereka report kepada kita dan pemantauan bagus. Jadi dengan demikian coba, ini kritik dari beberapa lurah zaman dulu kepala desa. Jadi yang buat desa-desa nggak maju adalah yang namanya lomba desa. Begitu lomba desa, bupati datang akhirnya ditraktir makan gini, duitnya habis. Nah kalau yang namanya pejabat pusat ke daerah, pasti kita ikut traktir kan, duitnya berkurang toh. Sudahlah, pakai pola seperti jadi detail diatur. Jadi
mekanisme pengendalian harus bagus, rapi. Kenapa? Jangan cuma dipotong uang keluar negerinya sampai diri seperti ini. Kunjungan-kunjungan kalau bukan kementerian terkait, ya janganlah. Dibuat model pelaporan, misalnya pelaporan online. Jadi misalnya, contohnya ini ya, setiap kepala sekolah itu punya laporan kepada yang namanya itu dinasnya. Kemudian terkonsentrasi. Ada namanya itu adalah war room. Ruang perang presiden pasti ada itu. Oh itu kelihatan di situ. Nanti online dengan legislatif, ya ikut ngawasi. Jadi nggak harus kunjungan yang wasting money. Ingat loh, kita udah masuk dunia digital ya. Kita udah masuk yang namanya itu e-government. Ya. Kita udah tanam e-government sejak zaman Jokowi. Jadi pemerintahan digital jalan, kita daya gunakan itu. Oh, nggak semuanya berhasil. Nggak apa-apa. Tadi Mas Ardi mengatakan bertahap. Fine, tapi kita coba dulu. Dengan memang kita tidak boleh menggunakan pola-pola lama untuk zaman baru. Jadi yang kita perbaiki sejak dari yang namanya makronya, masalah detailnya. Dan masalah tadi, satu hal yang kalau boleh kita beri masukan lah. Karena kita nggak mengkritik itu nggak efektif. Yang penting berikan masukan konstruktif. Jadi hemat saya, bagaimana kalau dibuat tim baru, bersama legislatif juga ya, mereview. Jangan-jangan kalau dengan 3 pola kebijakan tadi itu kita bisa mengurangi sampai let's say 60 triliun. Loh, yang sisanya kan bisa buat yang lain lagi toh. Jadi kebijakan nggak boleh dilepaskan. Dia harus dikendalikan dan diawasi. Dan untuk itu kita selalu cek lagi. Tapi ingat, pengecekannya melibatkan satu legislatif, harus itu. Sesuai fungsinya. Kedua siapa? Pihak independen, siapa itu? Yang pakar, yang bukan ikut proyek situ. Tapi dilakukan dengan cara apa ya? Dengan cara keinginan untuk membantu berhasil ini. Gitu, Pak. Oke, baik. Bang Saleh, ini kembali lagi nih, membicarakan mengenai skema mekanisme. Semuanya fokus, semuanya diajak untuk memikirkan bagaimana mengamankan anggaran untuk makan bergizi gratis ini. Jangan sampai justru kemudian sumber-sumber dana ini digerogoti dan mempengaruhi manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat kecil yang menjadi prioritas Pak Prabowo. Apalagi yang perlu di-highlight, yang perlu dievaluasi, Bang Saleh? Jadi sebetulnya di mana-mana di seluruh dunia, dalam sejarah juga, sejarah politik dan juga sejarah umat manusia, ya perkembangan dan kecerdasan dan juga peradaban manusia ditentukan oleh 3 hal saja. Pertama tentu kekuasaan. Nah sekarang Pak Prabowo, presiden kita hormati, kita beri kesempatan kepada beliau untuk memimpin kita, buat kebijakan program yang kita ikuti semua. Dan mudah-mudahan ini kita dukung ya, supaya program dari pihak katakanlah pemerintah ini bisa berjalan baik. Ini satu, kekuasaan. Yang kedua, pemilik modal. Di Indonesia nih, pemilik modal ini menjadi satu elemen penting di Indonesia. Sebab jika para pemilik modal ini ya kan mengkapitalisasi politik, mengkapitalisasi pendidikan, mengkapitalisasi yang lain-lainnya, termasuk mengkapitalisasi berbagai macam program pemerintah, itu kan juga berbahaya. Justru di situ harus ada kesadaran sosial, di mana bahwa di dalam kepemilikan modal itu sebetulnya ada unsur-unsur sosial yang harus didistribusikan secara berkeadilan, bertanggung jawab kepada masyarakat. Ini kan mesti kesadaran ini muncul. Nah sekarang saya kira ini program tadi ini pas ini MBG ini bisa dijadikan sarana untuk masuk pada pintu bagaimana mengetuk pintu hati mereka yang memiliki modal untuk memiliki kesadaran sosial dan kesalahan sosial ini. Ini yang menjadi penting Bang, karena jangan sampai narasinya jadi berkorban anggaran, karena tadi disampaikan ini goals-nya long term investment katanya Bang Saleh. Saya kira sebetulnya kalau orang yang sudah memiliki modal, sudah cukup kapitalnya dan seterusnya, saya kira mereka tidak akan berkorban. Sebab apa? Dia sudah punya dan sudah cukup. Tapi investasi yang dia keluarkan, saya katakan tadi, ini kesalahan sosial ini, itu menjadi sangat penting untuk tadi menciptakan bagaimana generasi kita lebih baik ke depan. Yang ketiga, akademisi. Jadi seperti Parian ini kan modal juga sebetulnya. Jadi beliau-beliau ini yang orang-orang pintar, orang yang dari kampus, itu mesti harus didengar. Ya, kita dengar semua apa yang mereka sarankan. Ini jadi modal kita juga untuk bagaimana menata. Jadi kalau ada yang salah, silakan kita perbaiki. Ada mungkin ide mereka yang kreatif selama ini tidak tersalurkan mungkin. Banyak loh sebetulnya. Di kampus-kampus itu banyak yang terpendam. Nah itu coba kita dengar. Dan itu insya Allah akan menjadi modal kita untuk membina bagaimana MBG ini berhasil. Nah, dan ingat, kalau 3 unsur ini tidak bisa kita manfaatkan dengan benar. Tadi kekuasaan, kemudian pemilik modal, yang ketiga para akademisi ini, itu nggak bisa dibuat bersinergi secara baik. Saya yakin ini tadi program-program ini nggak bisa berjalan juga. Harapan kita bahwa akan muncul generasi-generasi yang emas ya, dan tadi saya katakan bisa membawa Indonesia maju pada 2045 setidaknya misalnya. Karena kita selalu mengatakan Indonesia emas 2045. Kalau itu tidak kita lakukan dengan baik, ya tidak kita manage dari sekarang, ya saya khawatir malah cita-cita itu akan terbengkalai.
Tapi sekali lagi, jika semua ini bekerja sama, modal kita kan gotong royong nih, Indonesia nih, kebersamaan, persatuan gitu. Kalau ini kita lakukan secara sama-sama, saya yakin ini program ini akan mencatatkan sejarah, dan Prabowo akan diingat sebagai presiden yang betul-betul peduli kepada rakyat, sayang pada rakyat, dan presiden yang betul-betul memikirkan bagaimana masa depan Indonesia yang lebih baik ke depan. Saya kira Mas Eriko sepakat dengan tadi apa yang menjadi cita-cita mulia ya yang dihadirkan di Indonesia. Nah, Mas Eriko bagaimana merespon poin-poin evaluasi yang disampaikan Bang Saleh, Pak Rian? Ini kalau kita bicara soal capital, jangan lagi kemudian narasinya semua orang ini atau pihak-pihak ini berkorban, tapi diajak untuk ikut bekerja sama, bergotong royong. Apa plannya ke depan ini? Untuk kemudian kementerian, lembaga, atau pihak-pihak swasta terkait akan dirangkul seperti itu? Terima kasih Mbak Ken. Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, itu sangat meyakini ya, kita ini bisa menjadi negara maju. Dan beliau juga sudah menyampaikan kunci-kuncinya. Sekarang ini kita melihat persatuan di antara para pemimpin kita tinggi. Kemudian kita juga tidak boleh sungkan atau anti terhadap masukan. Karena kritikan itu kan sama dengan sayur ya. Jadi sayur itu menyehatkan. Ya. Kritikan itu sama dengan ikan, itu menyehatkan. Nah, kaitannya dengan mengapa kita pada malam hari ini berada di sini kan salah satunya untuk mengevaluasi. Nah, ini sudah 10 hari berjalan program makan bergizi gratis, dan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sekali lagi mengapresiasi terutama kepada ibu bapak kita yang bertugas pada sore hari membeli bahan makanan, kemudian juga yang memasak, kemudian yang mendistribusikan. Karena Presiden mengatakan apa yang kita lakukan hari ini, apapun keputusan kita, langkah-langkah kita, inilah yang akan menentukan di mana posisi anak-anak kita, para pelajar, para santri dan lain sebagainya. Intinya keputusan kita hari ini itu mempengaruhi masa depan anak-anak ini. Dan Presiden ingin anak-anak kita itu sangat memahami bahwa mereka tidak lagi bersaing dengan antar kota kabupaten, tapi juga mereka akan bersaing dengan anak-anak dari negara lain. Nah, ini yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo. Kemudian juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya atas dukungan juga dari yang kami hormati para orang tua, dari wali murid. Dan di lapangan kami juga mendapatkan ada hal-hal yang di luar dugaan kita. Misalnya ada anak-anak itu yang tidak suka makan sayur selama ini, tapi begitu melihat teman-temannya makan sayur bisa menghabiskan, lalu dalam hatinya dia berpikir kenapa saya tidak bisa menghabiskan, lalu bisa dihabiskan. Kemudian ada juga yang nggak bisa menghabiskan nasi, tapi karena kehebatan dari para guru ini membuat storytelling bercerita, akhirnya bisa habis. Dan yang terakhir memang sebelum makan bergizi gratis itu pesan dari Presiden selalu disampaikan. Pesan itu adalah agar seluruh anak-anak Indonesia menghormati para petani, para nelayan, para pekebun, para peternak, dan yang paling penting adalah apapun profesi dari orang tua teman-teman kita itu harus kita hormati. Itu yang selalu disampaikan Presiden. Baik, baru atau mungkin sudah berjalan 2 pekan lah ya dari semenjak kemudian dilaksanakan 6 Januari 2025 makan bergizi gratis ini, penghematan untuk percepatan itu yang diminta oleh Pak Prabowo Subianto. Dan kita akan terus kawal ya Mas Heriko ya. 2025 ini tahun penghematan. Tahun penghematan kita akan terus kawal bagaimana nanti 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat dari makan bergizi gratis untuk bisa menerima manfaatnya dengan kualitas yang baik pula, dengan memikirkan skema-skema tadi ya Bang Saleh yang bisa diupayakan. Terima kasih Bang Saleh Daulay, Pak Rian, Mas Heriko, sukses untuk program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.